Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam sehat, salam damai selalu bagi teman-temanku yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini, Rabu tanggal 24 November 2021, Pak D akan mereview satu unit Kijang pickup 1996 ya. Kijang pickup 1996 dengan spek antara lain untuk mesin berkapasitas 1800 cc ya, 1800 cc. Mesinnya 7K. Nah, 7K ini berkapasitas mesin yang cukup besar ya, handal ya, 1800 cc. Memang ukuran untuk pickup bagus. Kalau cc-nya yang besar itu buat muatan itu cukup memadai. Untuk velg masih standarnya yaitu ring 13 ya, masih kaleng ya, memang standarnya itu kaleng, itu masih tetap ring 13 dengan ukuran ban masih standar bawaan. Berikut ini Pak D akan mengupas sedikit tentang masalah gear ya. Gear untuk mobil ini pickup ya, prosesnya apa aja yang diuji. Terus Pak D akan juga mengupas sedikit tentang spek dari mobil ini ya. Tadi sudah kita sebutkan di depan ya. Di depan itu spek-speknya antara lain. Ini untuk menggunakan persneling itu 5 kecepatan ya. Dalam arti itu 4 maju, 1 atret ya ke belakang. Jadi ini memang daya pickup itu menggunakan persneling 5 atret ya. 5 atret. Jadi yang diutamakan itu tenaganya, bukan untuk kecepatannya. Bukan untuk kecepatannya ya. Kijang pickup ini mempunyai berat kosong ya. Berat kosong itu 1170 kg. Yaitu 1 ton ya, 1 ton lebih ya. Untuk panjangnya dari depan ke belakang itu 4,070 meter. Untuk lebarnya, lebar keseluruhan 1,6. Untuk tingginya 1,9 meter ya, 90 cm ya, maksudnya 1,9 meter ya. Daya angkut orang 610 kg, berarti untuk kapasitas maksimal 3 orang penumpang ya yang diperbolehkan masuk mobil ini. Untuk bak tidak diperbolehkan karena melanggar ya, ini bukan mobil penumpang tapi mobil barang. Ini untuk baknya ini masih ukuran standar dari pabrik ya, apalagi dilihat ini lantai-lantainya barang sudah lama ya, ini tua, ini masih kayak gini, lantai-lantainya masih lumayan lah. Untuk bodinya cukup tipis ya, kiri kanannya. Terus apalagi untuk kabinnya, lumayan tipis ya. Untuk ukuran sekelasnya Kijang seperti ini ya, masih tipis sekali. Nah ini saya akan menerangkan sedikit untuk pengalaman saya waktu gear itu. Nah, gear sekarang sangat tertib sekali, tidak mudah ya untuk mendapatkan lolos uji. Itu harus benar-benar diuji kelayakannya ya, kelayakan dalam arti untuk jalan di jalan raya, jadi tidak menimbulkan kerugian kepada diri sendiri maupun orang lain, pengguna jalan lain ya. Pertama saya akan mengupas untuk kelistrikan dari mobil ini ya. Untuk layak gear, untuk lampu sein depan belakang itu harus hidup ya.
lampu sen kanan kiri, depan belakang itu harus hidup. Terus untuk lampu kota juga depan belakang itu harus hidup. Makanya lampu-lampu kelistrikan itu sangat penting sekali ya. Terus lampu jauh dekat juga hidup. Itu lampu rem, lampu atret itu nyala semua. Lampu hazard juga nyala, lampu kabin oke juga bisa nyala. Terus untuk ini ya, untuk rem itu benar-benar dicek ya, handrem itu paling sangat ujinya ini luar biasa ya. Memang harus lolos untuk remnya ini, nggak boleh tidak. Terus satu lagi untuk mesin ya, mesin kalau misalkan knalpotnya mengeluarkan asap itu jelas-jelas tidak layak uji. Itu mending kita beneri dulu mesinnya kita beneri, ganti ring shaker atau seal clampnya ya, bisa diperbaiki di bengkel, baru didaftarkan kirla kembali. Karena dari pihak kir tidak mungkin meloloskan seperti itu ya. Mesin ngebul ya. Untuk speedometer juga harus hidup, speedometer, pantau bensin, temperatur itu harus nyala. Wiper, air wiper itu juga nyala ya. Karena kalau misalkan bawa barang berat, misalkan bawa barang bawaan ya, kalau di musim hujan kalau wiper tidak nyala itu juga akan merugikan kita sendiri dan orang lain kalau terjadi apa-apa, terjadi insiden atau gimana. Nah, itu perlu diperhatikan sekali untuk dalam pembelian kijang pickup ya, kijang pickup atau mobil-mobil pickup lainnya. Itu yang diperhatikan kondisi gearnya itu lolos uji apa enggak. Karena kalau tidak lolos uji itu sangat berbahaya dan riskan sekali ya, untuk keselamatan diri sendiri maupun keselamatan orang lain ya. Makanya kalau milih mobil pick up itu memang harus yang sesuai, seperti ukuran baknya itu harus sudah didaftarkan ya, harus didaftarkan sesuai dengan standarnya, dengan kapasitas berat ya, daya angkutnya ya. Jadi kalau melebihi misalkan bak ini diperpanjang sedikit 5 cm atau gimana, pasti suruh dipotong. Nah, dan ini untuk kir yang baru ya, modelnya sekarang lebih bagus, lebih ramping, lebih simpel ya. Kita menggunakan barcode ya, barcode seperti ini. Nah, ini barcode ya. Barcode ini tertulis nama, daya angkut juga, terus masa beruji kala sampai berlaku sampai kapan itu tertulis. Terus kelas jalan rendah itu ini untuk kelas 3 ya. Itu, dan itu ada logo mutasi ya, mutasi. Ini mutasi ini memang beli dari Blora ya, Blora Jawa Tengah. Itu saya balik nama menjadi plat H Semarang ya, Jawa Tengah. Itu prosesnya juga cukup lama ya, nyabut berkas di Samsat, nyabut berkas kir di Dishub, harus melunasi kir yang di sana untuk cabut berkasnya, juga nanti daftar di Samsat Semarang, juga di Dishub Kota Semarang juga. Itu biar itu layak jalan, diuji gitu. Memang lebih baik itu untuk uji kelayakan itu memang tertib sekali ya, untuk itu tertib dan ketat ya, super ketat tuh. Terus untuk tambahan-tambahan ini ya, untuk tambahan dudukan ban ya, dudukan ban seperti ini sebetulnya tidak direkomendasikan seperti ini ya. Untuk tambahan seperti ini juga tidak direkomendasikan oleh Dishub ya. Itu Dishub tuh maunya untuk standarnya ya,
Tapi berhubung ini untuk tambahan untuk ban serep, mungkin ada pengecualiannya dan tidak mengganggu. Apalagi ini tidak melebihi dari tinggi ya, tinggi yang dianjurkan, ada standarnya tinggi, terus tidak melebihi dari badan mobil ini sendiri. Itu tidak apa-apa ya, saya kira. Untuk mobil pickup ini juga sangat ya, perawatannya sungguh ekstra ya dong, sungguh ekstra, selalu rajin door smear dan ya ganti oli itu setiap hari itu rutin. Saya memang menjual untuk khusus kijang-kijang ya, kijang-kijang, dan misalkan pajaknya mati, saya akan berusaha menghidupkan gitu loh. Jadi di lapak mobil bekas ini saya menjual dalam keadaan surat-suratnya hidup dan komplit, tembus nomor rangka serta nomor mesin, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Saya menjual, menyediakan stok untuk kijang-kijang ya, terutama kijang station itu ya, seperti yang ada di sana itu baru dapat, tapi belum sempat saya buat konten ya, buat untuk review belum sempat nanti. Makanya kalau beli kendaraan ya yang resmi lah, jadi jangan melanggar undang-undang lalu lintas ya. Misalkan surat-suratnya harus komplit, STNK, BPKB, STNK-nya jalan gitu, lebih tenang kalau mengendarinya kemana saja, tidak takut was-was atau gimana. Itu saya anjurkan bagi rekan-rekan semua yang mungkin pajaknya mati, itu segera dihidupkan, karena biar itu juga membantu pendapatan untuk negara ya, pendapatan negara. Kita ibaratnya kita tidak membuat jalan tapi bisa melewati, itu uang dari mana kalau bukan dari pajak motor mobil ya. Itulah kita harus menyadari seperti itu. Mungkin ini sedikit review mengenai kijang pickup dan kir ya, kir untuk uji bekalannya ya, tiap 6 bulan sekali. Mungkin kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ada kata-kata saya yang tidak sopan, Pak D minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih bagi Anda semuanya. Salam sehat selalu. Dadah.